Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Para pendengar Rasinda yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Radio Rasinda Kabupaten Karanganyar. Saya Sumarni dari GKJ Kismorejo diutus untuk membawakan firman Tuhan di pagi hari ini, Senin 16 Mei 2022. Hari ini merupakan hari yang bahagia bagi kita sekalian. Tanggal 16 Mei 2022 merupakan hari besar nasional, sehingga kita banyak yang libur di hari ini, yaitu Hari Raya Waisak. Kita ikut berbahagia. Saudara-saudara kita dapat merayakan Hari Waisak dengan penuh sukacita. Selamat Hari Waisak, saudaraku. Bapak, Ibu, para pendengar Rasinda yang diberkati Tuhan, marilah kita rasakan daya Roh Kudus yang mengalir di hati kita di pagi hari ini dengan tema perenungan yang manis. Firman Tuhan ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyatukan hati dalam kemuliaan-Nya, bersekutu melalui doa. Bapa yang mulia yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dengan segala hormat kami selalu mengucap syukur, berterima kasih atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami bersimpuh untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa merasakan daya Roh Kudus yang dapat mengalir di tubuh kami, menerangi hidup kami dan pikiran kami, serta dapat menguatkan jiwa dan iman kami. Engkaulah sumber rahmat bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Demikian firman-Nya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang akan kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar.
yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan di pagi hari ini. Tuhan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian setelah libur panjang? Setelah ada izin dari pemerintah untuk pulang kampung bertemu dengan keluarganya tercinta, pasti merasa senang dan lega sekali. Bagaimana bisa bertemu dengan sanak saudara? Tentunya ini merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Tentu saja kita selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya Tuhan itu nyata. Kita bersyukur telah diselamatkan dan dilindungi dari bencana besar yaitu COVID-19. Kurang lebih 2 tahun saudara, kita bisa bertahan dan dilindungi Tuhan. Namun kita tetap waspada, tidak boleh lengah, tetap protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Saudara-saudara para pendengar radio yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya. Di pagi hari ini, mulailah dan kita awali bahwa hidup ini kita harus banyak merenung, mencoba merefleksikan apa yang telah terjadi dalam hidup ini, dan sekaligus membayangkan kehidupan masa depan yang samar-samar. Namun, kita harus bangkit dari kegelapan, berintrospeksi untuk menyongsong bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ada perenungan yang berdampak positif untuk memberi semangat dan kegembiraan hidup. Namun, tidak sedikit perenungan yang memberi aura negatif yang justru membuat kita putus asa, ngelokro, lemes, dan kehilangan arah hidup. Saudara-saudara dan para pendengar radio yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak ingin hidup ini lemah. Akan tetapi kita ingin bisa menatap masa depan yang gemilang, yang cerah, masa depan yang bahagia dan dipenuhi sukacita. Bagaimana agar perenungan kita memberi semangat dan ada respon yang positif? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah merasa hidup ini terlalu sukar untuk membuat kita selalu bersyukur. Jangan pernah putus asa menghadapi tantangan hidup di era globalisasi ini. Maka disinilah kita akan belajar dari pemazmur yang dapat menolong kita untuk melakukan perenungan yang manis, yaitu perenungan untuk membawa kita pada rasa syukur. Bagaimana caranya? Pemazmur mengajak kita mulai merenungkan dari hal-hal yang luas dan dari hal-hal yang besar. Yaitu apa saudara? Yang luas dan yang besar, yaitu alam semesta. Coba kita renungkan dari matahari yang terbit di pagi hari, bulan dan bintang yang menyemarakkan gelapnya malam. Perenungan itu akan membawa kita menemukan
bahwa alam semesta ini bergerak dalam keteraturannya. Harap dicatat, saudara, bahwa keteraturan bukan kebakuan. Itulah sebabnya tidak setiap masa matahari terbit di jam yang sama, dan tidak pula musim hujan datang di masa yang tepat. Namun, semua itu berada pada pola yang kurang lebih teratur. Saudara-saudara, para pendengar radio yang diberkati Tuhan, coba kita renungkan dengan 5W+1H. Mengapa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Kapan bisa terjadi? Siapa yang menjadikan? Di mana bisa terjadi? Berapa yang terjadi? Perenungan ini akan menuntun kita untuk percaya pada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dengan luar biasa keagungannya. Hal inilah yang membawa Sang Pemazmur pada kesimpulan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, yang tersurat di dalam ayat 24. Saudara-saudara para pendengar radio yang diberkati Tuhan, Pemazmur memberi contoh ekosistem laut. Laut diciptakan Tuhan dengan berbagai macam makhluk hidup, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang jinak sampai yang buas. Semua dihadirkan Tuhan dan interaksi sangat erat dan saling memengaruhi. Sebagai contoh, jika makhluk yang tak terlihat bernama plankton lenyap dari lautan, maka apa yang akan terjadi, saudara? Yang akan terjadi adalah ikan akan mati. Why? Mengapa bisa terjadi? Kok ikan kecil itu mati? Ingat saudara, karena plankton adalah sumber makan utama bagi ikan kecil. Peristiwa itu dikandung maksud semua yang ada di lautan terhubung. Perenungan hal itulah akan membawa kekaguman pada Sang Pencipta alam semesta. Karya Tuhan benar-benar nyata dan ajaib. Sungguh ajaib benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya dari perenungan yang besar itu kita akan menuki lebih dalam. Jika ada seekor ikan kecil mati dimakan oleh ikan besar, apakah itu bencana? Jika ada ikan yang besar mati dan tubuhnya hancur lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil, apakah ini juga bencana? Bagaimana kita melihat hal itu? Bukankah hal itu menjadi cara Allah membaharui dirinya sendiri? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Pemazmur kemudian mengatakan, apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Tersirat di dalam ayat 30. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka pembaharuan inilah Allah menciptakan makhluk hidup dalam kerapuhannya. Kata Pemazmur, apabila Engkau mengambil roh mereka, maka mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ini tersurat dalam ayat 29. Semua makhluk hidup rapuh dan mati. Namun, kematian dalam ekosistem justru memberi kehidupan bagi yang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar radio yang berbahagia,
Marilah benar-benar kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Disinilah kita memasuki refleksi menjadi lebih mendalam, bahwa dalam berbagai kehidupan yang kita jalani selalu ada nilai kebaikan yang dihasilkan. Gunung Merapi meletus akan menghasilkan apa, saudara? Yaitu akan menghasilkan tanah yang subur. Sedangkan buah-buahan yang jatuh dan membusuk akan memberikan kesuburan bagi pohon. Begitu pula, sang motivator berkata, kegagalan adalah kunci kesuksesan. Saudara, kok bisa ya kegagalan menjadi sukses? Coba renungkan yang paling dalam. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Jikalau kita ingin mencapai, memperoleh sesuatu, namun usaha kita gagal, belum berhasil, belum memperoleh sesuatu yang kita inginkan, itu namanya apa, saudara? Namanya kita adalah gagal. Lalu bagaimana caranya agar kita sukses? Maka kita cari dengan pertanyaan 5W+1H. Mengapa gagal? Kapan kita gagal? Berapa kali kegagalan terjadi? Di mana terjadi kegagalan itu? Siapa yang terlibat dalam kegagalan itu? Bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Itulah cara kita belajar untuk menuju kesuksesan. Harus direnungkan, dicamkan baik-baik, dan digali dalam-dalam untuk menghasilkan sebuah kesuksesan. Itulah kuncinya, bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Renungkan dalam-dalam, saudara. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Para pendengar radio yang berbahagia, kita yakin bahwa kegagalan itu sebagai landasan untuk meraih kesuksesan. Cara berpikir inilah membuat kita harus bertanya, hal apakah yang sedang dikerjakan oleh Allah dan membarui kehidupan saat ini? Kita tidak tahu, saudara. Kita hanya bisa melihat 1-2 frame atau kerangka saja. Kita belum bisa melihat seutuhnya dalam kehidupan ini. Kita melihat kehidupan ini hanya sepotong-sepotong, hanya serampangan saja. Kita hanya melihat 1-2 frame kerangka dalam hidup ini, maka akan membuat kita merasa menjadi menderita. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita untuk meluaskan cakrawala pola pikir kita, cara berpikir kita untuk menggali lebih dalam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, coba lihatlah alam semesta ini. Bukankah begitu banyak karya nyata Allah yang terjadi dalam hidup ini, dalam lingkungan ini, dalam dunia ini? Jikalau kita mau merenungkan hal ini, akan membuat kita melihat hidup yang kita jalani adalah kesempatan untuk selalu bersyukur berbagai hal yang terjadi. Baik suka maupun duka, di saat suka kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat duka kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kekuatan. Penderitaan dan kebahagiaan hidup kita rasakan dengan penuh syukur.
Bersyukurlah setiap kita bernafas. Bersyukurlah setiap kita menerima apapun cobaan, penderitaan, kepedihan, kelukaan hati. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Hidup kita akan terlalu singkat jika hanya kita isi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Renungkanlah perjalanan yang manis, maka kita akan tersenyum manis dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik dan amat baik dan sangat baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungkan sebuah kata bijak berikut. Jangan khawatir, semua yang kita upayakan berubah manis. Usaha yang kuat dan doa yang tulus, semuanya akan diberkati Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Percayalah. Saudara-saudara, para pendengar radio yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, di akhir ini marilah kita berdoa sebagai doa penutup. Marilah kita berserah kepada Tuhan melalui doa. Sungguh besar ya Tuhan anugerah-Mu yang telah kami rasakan di pagi hari ini. Dengan segala hormat kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Engkau telah memberi hikmat kepada kami, para pendengar radio yang berbahagia di saat ini. Kini kami telah mendengarkan firman-Mu melalui udara. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang telah kami dengarkan dapat menambah kekuatan iman kami. Kami dapat merenungkan semua karya nyata Tuhan yang ajaib benar. Karya-Mu sungguh luar biasa. Bawalah kami untuk bisa berpikir secara utuh, sehingga kami selalu bersyukur atas segala karunia-Mu. Baik di saat suka dan duka, kami tetap mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan amat baik, selalu melindungi kami di saat banyak rintangan dan tantangan. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya. Ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bersabar dalam segala hal. Jauhkan kami dari segala penyakit. Kuatkan hati dan jiwa kami untuk tetap setia dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Jadikanlah negara kami ini penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan kedamaian. Hidup rukun, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati. Bangkitlah dan tetap bersatulah Indonesiaku. Semangat dan terus maju. Jauhkan dari segala virus dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan semoga para pemimpin bangsa dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan para pemimpin besar dari tingkat atas sampai ke bawah, sampai daerah, dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana, dengan penuh kejujuran, dan akhirnya rakyatnya makmur. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berserah dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.